Oh jenenge Pak Agung lho. Jenengan ngerti sing nglukis pelangi niki sing nglukis pelangi niki sapa? Niki Pak Agung. Pelukismu. Ya Agung kok siapa gerangan ngeyel lho. Sing ngelukis pelangi Agung. Pelukismu Agung. Padha karo jenengan ngerti nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Pakai rampung pengajian karo Gus Miftah pekok kabeh pokoknya. Saniki masalah salat balik. Muga-muga rampung pengajian tiang upil kuwabeh salate apik. Amin. Napa? Kepil. Kula ngomong napa? Maklum kopine adem. Bu fotonya ganteng men sapa ya? Ya Allah. Didi Kempot matamu, Didi Kempot ngawur bar. Didi Kempot. Jaga kendil. Kamu tahu kenapa main di Kempot itu dulu sakit? Karena salah, nggak keprime. Sewu kutok, dua stali, kan kesel. Saya dulu itu juga pakai lagu Didi Kempot merubah syairnya Jambu Alas. Jambu. Ora urun cerewet. Jajal. Primen ya cangkeme ya. Aku ndeleng wong kae dadi kelingan lagu Didi Kempot. Solo balapan ning stasiun balapan. Kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu. Kae lho motor ayo. Salaman krepet wah. Mesti janda iki. Ya mudah-mudahan jandanya berjodoh dengan Pak Bupati. Amin. Dulu Pak almarhum Didi Kempot itu dulu sebelum terkenal lagi itu hampir setiap malam minggu pagi di pondok saya Pak. Amin. Sampai telepon saya, bah mbok kula didongake to men viral kaya jenengan bendina mong nonton YouTube jenengan tok. Kula dongake 3 bulan kemudian viral lagi. Lah ngerubah lagune. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, pembawa kopi, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khatmil Quran wal kutub bertempat di Musola Nurul Huda, Desa Dusun Ngadirojo Wetan, Bener, Kepil, Wonosobo. Bapak Ibu warga masyarakat Kepil rahimakumullah. Insyaallah kalau semua yang datang atas nama cinta, hujan pun tidak masalah, betul? Karena cinta itu seperti hujan, kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Seperti cintanya baju pink kepada saya. Karena di mana ada Gus Miftah di Wonosobo pasti ada mereka. Walaupun lemu karu-karuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu nabi yang disebut sebagai nabi yang paling gagah dalam Al-Quran, nabi yang paling perkasa dari 124.000 nabi. Nabi yang dimaksud adalah
Nabi Musa alaihi salam. Jadi jangankan manusia biasa, nabi saja itu oleh Allah diberi karakter masing-masing. Lah ada karakter nabi yang keras, nabi yang gagah, nabi yang perkasa, yaitu Nabi Musa. Silakan Mas di sana, jangan oyo-oyoan. Ngaji. Kalau bisa duduk, kalau pengen longgar di atas genteng. Ngaji itu berkah, hujan itu rahmat. Ngaji kudanan berarti untuk berkah, untuk rahmat. Maka yang kehujanan nggak dapat tempat berteduh, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian kelebus, amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mau cerita soal Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu gagah, kalau di sini seperti siapa ya? Enggak ada. Masa Musa kayak gini ya? Enggak. Pak Agung, Pak Camat ini. Pak Camat. Kok camatnya tua temen ya? Nabi Musa itu gagah Bapak Ibu. Satu ketika ada seorang perempuan cantik menggunakan baju hitam, kulitnya putih, wajahnya cantik, tapi dengan wajah yang sangat murung, wajah yang sangat sedih. Kalau bahasa orang Kepil, andilau, antara dilema dan galau. Perempuan cantik ini datang untuk sowan kepada Kanjeng Nabi Musa. Sebelum saya lanjutkan, jadi sudah merupakan tradisi dan kebiasaan orang-orang dan umat terdahulu, orang itu kalau punya masalah itu sowannya kepada Nabi. Orang itu kalau punya masalah sowannya kepada kiai. Tolong dicatat, kalau punya masalah minta doa, yang didatangi kiai bukan dukun. Walaupun sekarang banyak dukun sing madeg dadi kiai, kiai bentuke kaya dukun. Kaya to Gus Miftah tak ajar lho kowe. Masa gandengnya kaya ngene kaya dukun? Kenapa kamu bilang Gus Miftah kaya dukun? Karena pakai belangkon. Apa dalilnya belangkon itu identik dengan dukun? Nggak ada. Ya Pak Kapolsek ya? Iya keprimen ya, camate tuwe, Kapolseknya luwe tuwe maneh. Untung dan ramile enom. Kancane Pak dan Ramil tuwa kabeh lho. Tapi kalau orang bertiga ini, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, kalau di foto yang paling jelas fotonya Pak dan Ramil. Karena punya flash. Baduknya amba ya. Jadi ya padang. Ini Pak dan Ramil Perbakin, Persatuan Baduk Kincelong. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, perempuan ini sowan kepada Nabi Musa, tapi kecantikannya tertutup dengan wajah galaunya, dengan wajah sedihnya, dengan wajah susahnya. Setelah menunggu Nabi Musa alaihissalam keluar dari rumahnya, keluar dari kamarnya, etika bertamu yang pertama pengen saya sampaikan. Etika bertamu itu adalah yang pertama, tolong tuan rumahnya dikasih terlebih dahulu kalau mau sowan. Ketika Imam Syafi'i mau pulang dari Irak, pengen pulang ke Mekah sowan ibunya, maka di perbatasan kota Mekah Imam Syafi'i ngutus santri untuk sowan ibunya terlebih dahulu. Bu, Imam Syafi'i sudah mau sampai. Jadi etika itu kalau mau sowan ngomong dulu. Makanya kenapa kalau di pondok kita saya buka sowan ke pondok itu setiap Sabtu Legi malam Minggu Pahing. Ini rutin, habis asar sampai sebelum maghrib, malamnya pengajian. Di luar itu saya nggak terima tamu kecuali sudah janjian. Kalau jenengan ujuk-ujuk datang ke pondok,
pasti banyak tidak ketemunya. Kenapa? Karena saya jarang di rumah, karena saya jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Makanya kalau mau sowan itu etikanya janjian Pak, janjian. Kenapa? Supaya tuan rumahnya siap. Karena mulyane omah yen ono tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mila ana tamu ndang disuguh, duwe degan tamune didegani, duwe kopi tamune dikopeni, duwe susu tamune di. Apakah ini susu? Bukan. Ternyata ini kopi. Tapi bisa disebut sebagai kopi susu. Kopi ini diombe, susune dilirik. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah sekian lama Nabi Musa keluar, melihat ada perempuan sedih, susah, galau. Nabi Musa tanya, kenapa kamu kesini? Perempuannya jawab, saya mau curhat sama Nabi Musa. Curhat, jadi curhat itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa Pak. Tapi kalau saya menghindari curhat pribadi. Makanya kalau ada tamu datang sendiri apalagi cewek itu pasti saya terima, saya tolak. Karena takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Karena ingat kiai juga manusia. Cangkem punya lato-lato. Kalau Pak Camat ya lato-latonya cilik temen ya. Punya lato-lato. Punya lato-lato Pak. Nah, akhirnya perempuan ini curhat. Nabi Musa kalimullah, saya pengen matur. Apa Mbak? Saya telah berbuat dosa besar. Apa dosa kamu? Saya telah berzina. Nabi Musa langsung kaget. What? Iya Nabi Musa, saya berzina. Dari hasil perzinaan saya hamil, mateng. Korban lato-lato. Kayak kemarin di pondok ada yang curhat. Ada mbak-mbak janda di Ngawi hamil gara-gara jadi korban lato-latonya kiai. Ya Allah. Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Hamil kemudian melahirkan. Anak yang lahir ini kemudian saya bunuh, saya cekik lehernya mati. Tolong doakan saya Nabi Musa supaya saya diampuni oleh Allah. Mendengar cerita perempuan ini Nabi Musa marah Pak. Segera kamu pergi dari rumah saya. Jangan sampai gara-gara perbuatanmu Allah memberikan azab ke rumahku. Pergi kamu, jangan sampai gara-gara kamu Allah mencabut rahmatku. Akhirnya perempuan ini pergi dari rumahnya Nabi Musa, tambah nangis. Kalau bahasa Jawanya apa? Nangis geru-geru. Kalau bahasa Indonesianya apa Pak? Kok nangis masak-masak ya Pak? Lah nangis ngejer itu bahasa Indonesianya apa? Apa Mbak? Kok nangis kok meronta-ronta iki lho. Kowe iki lak meronta-ronta kuwi kowe pengen kelon karo bojomu nolak. Itu namanya meronta-ronta goblok gitu loh. Nangis terseduh-seduh. Karena bahasa Indonesia itu kadang-kadang lucu Pak. Ada bahasa Jawanya nggak ada bahasa Indonesianya. Contoh kunduran truk itu nggak ada bahasa Indonesia nih. Nguyuh hanyang-hanyangan ora ana bahasa Indonesia nih. Apa maning? Lak kowe duwe duwite mung 100.000. Itu bahasa Indonesia nih apa? Sak mung-munge. Apa bahasa Indonesia nih? Mosok sehanya-hanyanya. Sehanya-hanyanya. Apa Bu? Seadanya. Salah. Kalau seadanya ki saonone. Lak sak mung-munge
sehanya-hanyanya. Padha karo nguyuh hanyang-hanyangen, bahasa Indonesianya kencing tawar menawar. Mosok kencing makcrit. Akhirnya orang ini pergi. Begitu pergi, nangis tambah sedih. Dia berpikir, Musa yang nabi saja tidak bisa memaafkan saya, justru mengusir saya. Bagaimana dengan orang-orang itu? Pasti mereka akan membenci saya. Akhirnya orang ini pergi, Bapak Ibu. Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Musa. Musa, kenapa perempuan itu kamu usir? Nabi Musa jawab, Jibril, perempuan itu sudah melakukan dosa besar. Dia berzina, dia hamil, kemudian melahirkan anak, anaknya dibunuh. Ini dosa yang sangat besar, wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril matur. Sing bener ki malaikat Jibril matur apa dawuh? Matur apa dawuh? Angel lagi. Jibril itu malaikat paling dekat dengan Allah. Kalau nama malaikat Jibril berbicara kepada Musa, itu yang bener matur apa dawuh? Dawuh. Karena posisi Jibril itu pembawa risalahnya Gusti Allah. Beda kaitannya kalau Jibril dengan Nabi Muhammad. Matur. Lah, wong Jawa niku kudu iso mbedokke matur, dawuh, ngomong. Jangan sampai kesannya kita meninggikan kita sendiri. Kalau saya bilang begini sama Bapak Ibu, hari ini saya mau dawuh, berarti saya merasa sok tinggi. Maka yang benar kula badhe matur. Kalau mempersilahkan orang lain ngomong, itu namanya monggo jenengan ngendikan atau paring dawuh. Saya kita tes, tiang kepil iso basa apa ora? Lan jenengan tak wenehi duit purun apa mboten? Nuwun sewu, salah. Lan jenengan kula wenehi duit kersa apa mboten? Sing jawab purun kuwi bener, sing jawab kersa kuwi goblok. Jenengan kersa, kula purun. Kula matur jenengan dawuh atau ngendikan. Kula mantuk jenengan kok minggat kondur. Kok minggat? Monggo Pak minggat salah. Monggo Pak katuran kondur. Makanya kula purun jenengan kersa. Makanya nyuguh wedang ngoten iki biasane monggo kiai dipun kersakaken. Lah, lak wis ditawake baru diombe. Lah kat mau ora ditawake mila ora tak ombe. Kan kudune monggo dipun kersakaken lah baru diombe. Beda kali bapak niki urung dikersake, ha wis entek kabeh gelas iki ya Allah. Nah, akhirnya malaikat Jibril dawuh, Musa, mau nggak kamu saya kasih tahu? Dosa yang lebih besar dibandingkan berzina, yang lebih besar dibandingkan membunuh. Nabi Musa jawab, mau dong Jibril. Dijawab sama malaikat Jibril, mau tahu aja apa mau tahu banget? Dijawab sama Nabi Musa, mau tahu banget. Nabi Musa tanya, apa dosa yang lebih besar dibandingkan berzina, dibandingkan membunuh? Dijawab sama malaikat Jibril, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Dan jawaban malaikat Jibril Bapak Ibu, Musa, ada satu dosa yang dosanya lebih besar dibandingkan berzina, dosanya lebih besar dibandingkan membunuh. Padahal nyuwun sewu, zina sama membunuh itu sama-sama dosa besar Pak. Ternyata ada yang lebih besar daripada dosa itu. Apa kata malaikat Jibril? Dosa orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu dosanya lebih besar dibandingkan berzina, dosanya lebih besar dibandingkan membunuh. Coba Anda bayangkan, zina sudah dosa besar, ternyata dosanya kalah besar dibandingkan orang meninggalkan sholat. Membunuh itu dosa besar,
Tapi ternyata kebesaran dosa membunuh kalah besar dengan dosa meninggalkan sholat. Lebih besar lagi dosanya apa? Ada orang ngaji sempret-sempret, itu dosanya besar banget itu. Loh, ngeyel gitu loh. Cangkeme ra sempret-sempret. Sapa sing teko? Bupati maning. Mau telat iki telat maning. Sini Pak Bupati. Monggo Bupati telat, Bupati telat, Bupati telat. Ya Allah. Makan roti pakai coklat. Bupati ini telat. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, boleh telat ngaji tapi jangan sampai telat sholat. Betul Bu? Nah, coba Bapak Ibu kita kembali. Orang berzina itu dosa besar, orang membunuh itu dosa besar, tapi ternyata ada dosa yang lebih besar daripada membunuh dan berzina, yaitu dosa meninggalkan sholat. Nah, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad tindak sampai Sidratul Muntaha, pulang itu oleh-olehnya cuma satu. Ini mungkin piknik paling mahal sepanjang sejarah. Kalau seandainya harus membayar berapa triliun uang yang harus kita keluarkan untuk piknik sampai ke Sidratul Muntaha. Orang yang pengen piknik keluar angkasa saja, astronot Rusia itu mengeluarkan uang 250 juta dolar. Itu kalau dirupiahkan hampir sama dengan 3 triliun untuk naik keluar angkasa. Belum Sidratul Muntaha. Karena Sidratul Muntaha dicatatkan berada di langit ke-7. Cukup di luar angkasa saja itu biayanya 3 triliun. Mang bayangke, lak duit 3 triliun gitu ku roti oleh sepiro. Kuwi nggih mbalang asu mlebu UGD tak kandhani. Beliau jauh dengan segala resikonya. Mohon maaf, lak jenengan tahu numpak pesawat. Pesawat itu semakin tinggi, dia semakin dingin. Suhunya semakin dingin. Di ketinggian sekian, nyuwun sewu, itu dinginnya minus bisa 20 derajat bahkan lebih. Coba sak dinginin dia ini kok berapa derajat, Mbak? Minus 1, minus 2. Saya kemarin di Belanda minus 5 saja kayak gitu. Kita keluar jadi es, mulutnya berasap. Semakin naik ke atas, itu semakin dingin. Maka kalau pakai logika nyuwun sewu, orang nembus langit ke-7, logika manusia tidak akan masuk. Karena kenapa? Karena semakin ke sana semakin dingin. Resiko. Yang kedua faktor biaya. Orang berangkat keluar angkasa 3 triliun. Nabi Muhammad tembus lebih dari luar angkasa. Pulang oleh-olehnya cuma 1, sholat. Sekarang saya mau main logika. Ibu-ibu pagi pergi ke pasar, beli cenil. Teng mriki wonten cenil. Cenil napa cetil? Cenil. Cenil niku lak cilik, lak gede. Lak gede cenol Pak Bupati. Kayak saya kemarin pengajian di Kendal. Ada desa lucu namanya Surakonto Lor. Jadi saya pengaji, beneran saya ngaji itu batin. Bapak Ibu warga masyarakat Surakonto Lor. Untung nggak disingkat. Samanya kalau saya ngaji di Kebumen, ngaji di kampung Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Disingkat jadi Jembatan Butuh.
Ibu-ibu bawa sarapan pulang, diaturke bapake, Pak monggo sarapan, sama suaminya tidak dimakan bahkan dibuang. Kira-kira ibu-ibu sakit hati napa mboten? Sakit hati. Tapi pertanyaannya, yang sering membuat sakit hati itu laki-laki apa perempuan? Apa Nduk? Laki-laki. Yang sering bohong laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Coba kita lihat soal penampilan, jujur laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Dari penampilan saja Pak, terlihat laki-laki itu lebih jujur dibandingkan perempuan, perempuan lebih banyak bohong dibandingkan laki-laki. Loh, bukan pembelaan. Coba kita lihat bapak yang paling sana bajunya putih, Pak saparane ki? Supriyono. Pak Su. Pak Supriyono kan? Gitu loh. Coba penampilannya jujur, cukup pakai peci 1, baju hem 1, sarung 1, bahkan mungkin nggak sempakan. Soal penampilan, bandingkan dengan ibu-ibu yang pakai baju pink. Iya kan? Coba penampilannya, apakah jujur? Enggak. Apakah asli? Enggak. Semuanya bohong. Terlihat dari alisnya kayak galengan. Berarti yang suka bohong laki-laki apa perempuan? Sing ngeyel laki-laki tak santet loh gue. Perempuan deloken lho. Kan saya sering bilang alisnya dawa, ya lukisan, raine rata, ya pupuran, irunge mancung, ya suntikan, suntik solikin. Itu operasi solikin itu loh. Apa? Silikon. Lah iya suntik silikon yang nyontek dokter solikin. Irunge mancung ya suntikan, bibirnya rapi ya filleran, untune rata ya kawatan, bodine katon dhuwur ya sandal jinjitan, susune katon gede ya ganjelan. Kayak ngono bengok-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi raimu gitu tak kandani. Supri jangan di situ. Pri sini Pri, sini Pri, sini Pri. Supri harus sadar diri. Seharusnya Supri harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Iya. Supri harus ingat bokongmu kalah menarik dengan wajahku. Kalau gaya ini buka HP ini keras yang gaya Pri. Apa? Oh Pak Kiai mriki. Masalah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Masa jenenge Pak Kiai Su. Walah kepenak temen ya. Ya mudah-mudahan Pak Supriyono panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Supriyono hidup sendiri. Amin. Kalau ibu-ibu bawa makanan dari pasar jauh-jauh pagi-pagi, dibawa pulang sama suaminya dibuang, pasti ibu-ibu sakit hati, betul? Walaupun sekali lagi yang sering membuat sakit hati perempuan. Kenapa? Karena saya laki-laki. Saya bukan membela diri, membela kaum saya. Walaupun saya tidak suka dengan laki-laki. Karena aku senengnya wadon. Masa seneng karo lanang? Ini Kanjeng Nabi dari jauh, dari langit ketujuh pulang ke bumi, bawa oleh-oleh sholat. Kok sampai kita tidak sholat? Nyuwun sewu, kira-kira Kanjeng Nabi sakit hati napa mboten? Pakai logika mawon Pak. Pak Bupati tindak ke pondok ora haji umpamane, bawa oleh-oleh, oleh-olehnya saya buang. Kira-kira Bupati sakit hati apa enggak? Enggak. Kenapa enggak pernah bawa oleh-oleh? Karena enggak pernah datang. Beda dengan ibu-ibu yang kuning itu Pak. Pengajian jam 8 malam, jam 9 pagi mereka sudah berangkat. Jam berapa berangkatnya? Jam 7, jam 6. Sekali berangkat naik bis bayarnya berapa?
malah pamer. Kalau Pak Bupati ngasih sesuatu saya buang, pasti Bupati sakit hati. Ini Kanjeng Nabi berangkat jauh pulang bawa sholat. Kok kita tidak sholat? Otomatis Kanjeng Nabi sakit hati. Makanya kenapa dikatakan as-sholatu imaduddin, itu bagian penghargaan kita kepada agama, bagian penghargaan kita kepada Kanjeng Nabi. Faman aqama faqad aqamaddin. Maka kalau Anda menginginkan Islam ini tegak sampai akhir zaman, gampang, tegakkan sholat. Faman taraka faqad hadamaddin. Yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Makanya nyuwun sewu, kalau kata Nabi akhir zaman itu Islam akan semakin rapuh, rapuhnya karena begitu banyaknya orang meninggalkan sholat. Saya itu suka Pak dengan Islamnya orang Indonesia. Orang-orang Timur Tengah itu Pak Bupati, mereka berjilbab pakai cadar, tapi banyak yang tidak sholat. Orang Indonesia itu banyak yang tidak nutup aurat, tapi sholat. Contoh, saya punya banyak teman artis yang seksi-seksi. Jamaah saya tua-tua kan hanya dikepil. Ngece, mohon maaf, itu bukan ngece tapi fakta. Artis di tak lurune matane, artis tak lurune. Nah, saya punya banyak Pak teman yang kalau di televisi kelihatan seksi, kelihatan ngumbar aurat, tetapi tidak meninggalkan sholat. Orang bilang, apa artinya sholat kalau masih ngumbar aurat? Ini dua hal yang berbeda. Soal dia buka aurat itu dosa, itu urusan dia. Tapi bukan berarti kemudian apa? Seolah-olah sholatnya tidak ada manfaatnya. Dia sholat karena menjalankan perintah agama, dia tidak nutup aurat berarti melanggar syariat. Kan begitu saja. Jangan sampai dihubung-hubungkan. Kalau sholat itu harus nutup aurat, itu berarti sholatnya ada manfaatnya. Kalau sholat gak nutup aurat, berarti sholatnya gak ada manfaatnya. Kalau konteksnya seperti itu, akan banyak orang yang tidak mau sholat. Saya kasih contoh. Untuk apa sholat kok masih mabuk? Lah jamaah saya purel. Purel itu banyak yang sholat walaupun mabuk. Ibu tahu purel itu apa? Purel itu perempuan rela diusel-usel yang bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang mereka lakukan adalah karaoke, kata rock dibuka, oke. Pak Bupati penasaran? Ayo berangkat sama saya. Langsung Pak Bupati nyanyi Mangku Purel. Kowe ngapa sing ngongkon sapa? Apa Bu? Jumeneng. Jumeneng apanya? Yang jumeneng apanya? Gus Miftah apa-apanya? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak Bupati. Kok dengar perempuan kamu langsung garuk-garuk kepala? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini konteks yang berbeda. Persoalan ada ayat yang bunyinya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu ya, bahwa sholat yang dijiwai, sholat yang dihayati, sholat yang dinikmati, sholat yang diresapi akan menjadikan kita pribadi yang menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi bukan berarti orang yang masih mungkar sholatnya itu sia-sia. Kalau pola pikirnya seperti itu Pak, maka banyak orang bermaksiat yang tidak mau sholat. Makanya saya bilang, tetaplah sholat walaupun kamu masih maksiat.
Jangan meninggalkan sholat kalau kamu doyan maksiat. Bahasa saya apa? STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Pak Bupati, amar ma'ruf nyambi mungkar. Kan saya itu banyak baca di medsos, apa artinya sholat rungso nutup aurat, apa artinya sholat masih berani sama suami. Loh, persoalan dia berani sama suaminya itu dosa-dosa dia sendiri. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, dosanya tambah. Dosa berani sama suami, dosa meninggalkan sholat. Kalau dia sholat walaupun masih berani dengan suami, berani dengan suami itu dosa, tetapi dia tidak berdosa karena tidak meninggalkan sholat. Dia berpahala karena sholatnya. Itu dalil minimal Bapak Ibu yang saya pakai untuk menaklukkan anak-anak klub malam. Gus, saya masih mabuk, boleh nggak saya sholat? Oh boleh. Bahkan dalam keadaan mabuk, iya. Saya ditanya lagi, apakah saya pulang mabuk harus mandi besar untuk sholat? Oh tidak, nggak ada kewajiban mandi besar gara-gara mabuk. Ono mboten? Ora ono. Nawaitul husla lirofil hadasil akbari minal mabui. Adanya apa? Nawaitul husla lirofil hadasil akbari minal jinabati minal haiti. Jadi nyuwun sewu, ngoten Gus, nggih. Caranya bagaimana? Kamu pulang dari klub malam, wudu, sholat. Walaupun sholatnya masih miring-miring. Allah. Saya ditanya, dapat pahala apa enggak Gus? Saya jawab, mohon maaf Gus Miftah bukan panitia pahala. Gini apa Batin? Dari mana saya tahu? Tapi Gus Miftah harus paham. Ada satu hadis yang bunyinya sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya ngerti, saya baca hadisnya. Bagaimana dengan sholatnya orang mabuk? Persoalannya adalah itu hadisnya orang normal, sementara anak-anak klub malam itu orang abnormal. Kalau sholatnya nunggu tidak mabuk, sholatnya kapan? Wong tiap hari mereka mabuk. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu, kita itu seringkali mengambil wilayahnya Tuhan, menghakimi seolah-olah seperti Tuhan, padahal alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Jadi kedekatan saya dengan para pendosa itulah Bapak Ibu yang menjadikan saya mendapatkan gelar presiden para pendosa. Sesuk Pak Bupati lah aku jadi presiden para pendosa, tak angkat jadi menteri urusan purel. Pak Camat menteri urusan Telembok. Pak Camat tahu Telembok? Telembok ya kalau di Jogja namanya londe. Kalau di Surabaya arane begengge. Bahasa Indonesianya PSK, perempuan suka kelon. Pak Camat tahu kenapa diarani londe? Berkelon tele-tele. Kan bayar. Lu inyong ya apal wong inyong kiai ini londe. Tapi jangan salah, kalau saya pengajian kayak gini ngomong londe biasa Pak Bupati. Tapi kalau pengajian sama PSK nggak pernah saya ngomong londe. Kan nggak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah, kan nggak mungkin banget. Nah, ini esensi sholat. Tetaplah sholat walaupun kita bermaksiat. Jangan meninggalkan sholat kalau kita masih mau bermaksiat. Makanya apa? Pendidikan seorang anak itu dimulai dari sholat. Kanjeng Nabi membuat tahapan-tahapan. Bagaimana cara mulai mendidik sholat? Bagaimana dengan anak-anak Gus? Rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak berlaku atas 3 macam golongan. Salah satunya apa? Anak kecil sampai dia balik. Makanya kalau anak kecil ini main HP di sini lari kanan kiri nggak dosa. Karena anak kecil. Coba kalau yang lari kanan kiri ibu-ibu yang berbaju pink. Tak giebuk bokongnya. Kalau anak kecil seperti ini Pak, nggak dosa. Kok bapaknya sholat,
anaknya masuk sarungnya bapak, dosa apa enggak? Enggak. Coba kalau yang masuk janda, nah masalah Pak. Loh kok ngeres gimana? Dulu bapakku ketika sholat saya mainan beduk, akhirnya bapak saya jengkel, beduknya duduknya disimpan, pukulnya beduk disimpan, akhirnya saya bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak, ketemu iki tutuk beduke, tak bilang. Tawarik orang ucul-ucul lah kok. Saru matamu saru. Kowe dadi anak ya mergo saru, ora saru dadi awakmu yu tak kandhani. Lah gue bengi malam Jumat aku mulai subuh, aduh. Karena aku jadi ingin. Kasihan matamu, kasihan gitu loh. Daripada Pak Bupati nggugah bojone ora tangi. Iya. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku ra tau dibagai, terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Diajak ngaji. Emangnya diajak apaan? Pak Bupati karo bojo sing paling mesra Pak Bupati. Gusti Allah iki paling seneng karo wong lanang sing mesra karo bojone. Mila Pak Bupati mlebu kamar, gue bengi nyanyi. Telejain ora nutel ora penak. Nudel kerasa penak sing didudel dangak-dangak ngono kae. Langsung Bu Bupati jawab, "Mas, krotone pun siap." Napa niku kroto? Pakan maneh. Maneh sapa? Supriyana. Pak Supri. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo. Sadurung diteruske selawatan dhisik yo. Nyanyi cah nyanyi. Ora mangan cangkem. Lagune apa, Bu? Lagune apa, Nduk? Iki penyanyinya sing di penyanyinya. Caloro iki. Oh. Kamu jangan deket-deket sama cewek. Nanti kamu ingin loh. Lagu apa, Bu? Makubur matamu kok makubur. Ya jangan. Wes, anu ya. Aku duwe lagu ditinggal pas sayang-sayangi. Nah, tapi liriknya tak ganti versi Gus Miftah. Kowe iso ora nyanyi tinggal sayang-sayangi, Nduk? Jajal, piye lagune kae? Kowe kae lho, kowe lunga pas aku anu kae lho iso ora? Iso, Nduk? Iso ora, Mas? Tukang kendangnya bisa ditabuh dhisik unine kuwi. Coba kendangnya ditabuh, bunyinya bagaimana? Entek dite, entek dite. Shallu ala Nabi Muhammad. Tak kasih lagu sholawat, ini berkaitan dengan sholat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga sholatnya. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha hoa apale mung ho etok angel tak goleki lagune, Nduk. Aku mbiyen tau nulis lagu soal ditinggal pas sayang sange. Yo. Iso Mas ngiringi apa diwalik? Aku nyekel urgent kowe nyanyi ning kene. Shallu ala Nabi Muhammad. Sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha
wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sekali lagi biar ketemu musiknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Elek banget heplek. Serak tenanan. Wis meh tak lem malah heplek. Wila. Apa Bu? Kok kamu nafsu amat sama aku? Niku lagu asini piye Nduk? Kowe lunga pas aku sayang-sayange tanpa pamit kowe ngado ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih. Nangis. Ya Allah, alhamdulillah. Pak Bupati lagu-lagu ngono kuwi yang ngerti Pak Bupati. Ora ngerti Bupati tuwa, ora gaul. Yang gaul Pak Bupati. Aku lagu apa iso Pak Bupati? Ya lagu apa? Aku mundur alon-alon ya iso. Tak ganti tapi. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean dosa. Lah Pak Camat beda. Aku mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon. Semoga Pak Camat panjang umur ya. Mlebu surga dhisik dhewe ya. Mangkat bar salat ngasar ya. Nanti bar ngasar Pak Camat mati ya. Oh jenenge Pak Agung lho.
jenengan ngerti sing ngelukis pelangi niki sing ngelukis pelangi niko sapa? Niki Pak Agung. Pelukismu. Ya Agung kok siapa gerangan ngeyel loh. Sing ngelukis pelangi Agung. Pelukismu Agung. Padha karo jenengan ngerti nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Pakai rambung pengajian karo Gus Miftah pekok kabeh pokoknya. Saniki masalah salat balik. Muga-muga rampung pengajian tiang upil kuwabeh salate apik. Amin. Napa? Kepil. Kula ngomong napa? Maklum kopine adem. Bu fotonya ganteng men sapa ya? Ya Allah. Didi Kempot matamu, Didi Kempot ngawur bae. Didi Kempot. Jaga kendil. Kamu tahu kenapa main di Kempot itu dulu sakit? Karena keselan, nggak keprime, sewu butok, gue stali, kan kesel. Saya dulu itu juga pakai lagu Didi Kempot merubah syairnya Jambu Alas. Jambu. Surauron cerewet. Jajal. Primen ya cangkeme ya. Aku ndeleng wong kae dadi kelingan lagu Didi Kempot. Solo balapan ning stasiun balapan. Kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu. Kae lho motor ayo. Salaman krepet buah. Mesti janda iki. Ya mudah-mudahan jandanya berjodoh dengan Pak Bupati. Amin. Dulu Pak almarhum Didi Kempot itu dulu sebelum terkenal lagi itu hampir setiap malam minggu pagi di pondok saya Pak. Amin. Sampai telepon saya, bah mbok kula didongake to men viral kaya jenengan bener mong nonton YouTube jenengan tok. Kula dongake 3 bulan kemudian viral lagi. Lah ngerubah lagune. Jambu alas ning tengah sawah, woe 5 sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Amin. Sapa jodone? Supriyono. Ajur, Pri, Supri. Pak Kiai lo. Al Mukarrom, Supri. Supri nyeluk disangoni. Aku amplop burung jelas. Kene nyangoni Supri, tak sangoni. Nih, tasnya. Acara selanjutnya nyangoni Supriyono. Iki duwite anyar. Supriyono raine lawas. Yo ora pantes ya. 200.000, Pri. Saya kemarin pengajian Pak Bupati di Semarang, ada laki-laki tak kasih uang, pulang orangnya stroke. Hura. Apa? Kamu minta disangoni? Katanya cinta sama aku. Cinta kok minta sangu? Kamu cewek matre ya? Kene lo aduh men jenggotnya mong telu ya. Masya Allah Pak Bupati sewangit.
Sekarang ada pertanyaan begini, Gus, kue ngapa maning? Bocah kok tipis temen ya, manuknya sepira. Oh, anaknya Pak Supri. Oh, kamu anaknya Supri? Hah? Mantu. Oh, mantu. Kayak tamu nih, mantumu kui beri. Oh. Mosok ya moro tuane sangone mantune pengen sangoni maneh. Ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Kalau seandainya orang sudah berbuat baik tapi belum sholat, sama orang sudah sholat belum bisa berbuat baik, kalau seandainya disuruh milih mendahulukan, jenengan pilih mana? Sholat belum bisa berbuat baik atau berbuat baik tapi belum sholat? Pilihannya adalah sholat walaupun belum bisa berbuat baik. Kenapa? Karena besok seseorang di alam kubur itu yang dihisab pertama kali adalah sholatnya. Saya itu kan sering mendengar begini Pak Bupati, secara penting sholat, yang penting berbuat baik. Anda salah. Kalau orang baru sholat belum bisa berbuat baik, yakin selama dia konsisten dan istiqomah, sholatnya akan membawa kepada kebaikan. Wong janjinya Allah jelas kok, inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Kalau dia sudah sholat tetapi belum bisa tanda anil fasya wal mungkar, itu yang salah bukan sholatnya, tapi mungkin ada yang salah dalam sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, tapi ada yang salah di dalam sholatnya. Mbah sholatnya terburu-buru, ora khusyuk, kesusu, ora ikhlas, dan lain sebagainya. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika membuat bagaimana orang itu sholat supaya ikhlas Pak, khusyuk, sampai coba Anda lihat, kalau ada makanan tersedia, mau makan datang waktu sholat, sholat dulu baru makan atau makan dulu baru sholat? Makan dulu baru sholat. Itu adalah sistematika yang dibuat oleh agama supaya sholatnya seseorang bisa khusyuk. Karena kalau seandainya dia sholat gorengi wasin, datang waktu sholat ditinggal sholat, begitu sholat Allahu Akbar kucingnya datang ngeong, kira-kira sholatnya khusyuk apa enggak? Tapi kalau sampai ini terjadi, saran saya satu Bu, kalau Anda sholat ada ikan asin, kucingnya datang, setelah Fatihah yang kamu baca surat An-Nas, khairil maghdubi alaihim waladdallin amin, ngeong, langsung kamu baca qul a'udzu birabbin nas, sholatnya rampung, ikan asinnya aman. Makanya kan salah satu yang dimakruhkan dalam sholat itu apa Pak Bupati? Kelingan panganan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Mengingat-ingat makanan di dalam sholat niku hukumnya makruh. Allahu Akbar, ono wong goreng iwak asin, makruh. Nomor dua apa yang dimakruhkan yang lain? Menahan BAB, kentut, kencing, ngising, niku hukumi makruh. Mentang-mentang imam musola Nurul Huda Al Mukarram Sohibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah Kiai Supriyono, urung ngising imamnya sholat subuh, Allahu Akbar, begitu takbir wetenge kerwel, Supriyono ngimami Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, begitu ayat keempat pertahanan jebol, Maliki Yaumiddin cerwot batal kabeh. Saya itu dulu pernah Pak, mbok ya imam tuh kalau kebelet kentut atau pipis mau ngising, ya silakan meninggalkan posisinya, rasa ditahan-tahan gitu loh. Kalau saya, etika saya ya, kalau mengkentut seperti itu, menyingkir ngentut, ojo nang ngarepe makmum dikentut ke gitu loh.
alhamdulillah karo nahan kentut alhamdulillahirabbil alamin tuat minggat salah mesake makmume mburine. Saya dulu pernah Pak sholat di daerah mana imamnya kurang ajar banget. Jadi begitu ngimami karena nahan kentut ngene Pak. Sholat itu kan mencari nyaman, masa kenyamanan kita rusak gara-gara nahan kentut. Terus kan bunyi kentut itu masing-masing, bau kentut tergantung dari suaranya. Ono kalane ngentute banter ora mambu, duwot malah ora mambu, tapi lak supri ngentut pes 200.000. Maka sampai sedemikian rupa sholat itu didesain supaya orang itu nyaman. Lagian Bapak Ibu, kalau kita sholat nahan seperti itu untuk apa coba? Wong kita itu komunikasi dengan Allah dengan cara yang tidak sopan. Pak Lurah matur sama Pak Bupati pasti pakai etika. Lurahnya yang mana ini? Di mana? Oh sakit, mudah-mudahan Pak Lurah sembuh, amin. Wes Pak Camat, Pak Camat. Pak Camat matur karo Pak Bupati. Kira-kira pakai etika enggak Pak? Oh pakai. Pak Bupati badhe sowan, begitu ketemu Bupati coba duduknya yang rapi. Ketemu Bupati. Lucune Pak Camat, lak diceluk Pak Bupati mesti teko, krungu dan ra mesti teko. Kuwi camat kepil. Jenenge Agung. Lah Pak Bupati telepon, Camat Agung ke pendopo kabupaten. Oh siap Pak Bupati, berangkat. Begitu krungu wadan saka masjid Mushola Nurul Huda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Camat Agung jawab, adzan meneh. Itu Agung sana. Kalau Agung sini insya Allah. Siapa yang bilang podo? Lebih parah. Itu pakai etika. Inilah alasan kenapa sholat itu harus lebih didahulukan walaupun belum bisa berbuat baik. Makanya kan di Nabi dawuh napa? Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka soluhat semuanya. Tapi kalau buruk, hancur semuanya. Mila kula sering matur toh, wong niku gelem salat urung iso tumindak apik padha karo wong wuda nganggo kathok ora nganggo sabuk. Aman, Pak. Tapi nyok-nyok mlotrok. Tapi lak wong tumindak apik ra gelem salat padha karo wong wuda nganggo sabuk tapi ra nganggo kathok. Gondal gandul ditutul pitik. Lato-latone iso ilang. Apa mana sing wetenge gede kaya Pak Camat, mesti lato-latone cilik. Napa wonten wong nganggo sabuk ra nganggo kathok? Wonten. Sinten? Jaran. Jaran itu pakai pelana enggak pakai celana. Mila kok ana wong kepil iso tumindak apik ra gelem salat, berarti kelase kaya Bapak Ibu para jaran rahimakumullah. Yang pertama dikisap salat. Maka dengan salat yang pertama apa hikmahnya? Konsisten dan istiqomah menjaga kebaikan. Coba jenengan rajin salat, kok ning dalan delok maksiat. Mesti mikir, mosok aku bar salat kok nonton maksiat. Mosok rampung lah sing lucu ki wong Wahabi, Pak. Rampung salat wirid bareng-bareng jarene bid'ah. Saniki malah wong Wahabi bar salat langsung buka HP. Lah wirid bar salat jarene ra ono dalile, pertanyaanku, apa bar salat buka HP kuwi ana dalile? Saniki ada Pak video teng TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung buka TikTok. Iya. Wirid ora gelem malah buka TikTok.
Delalah sing dibuka kebaya merah. Beuh. Ngerti mboten? Halah sing ngirimi link-nya mantu ngerti aku piye. Kebaya merah niku adegan porno. Kok jenengan mantuk-mantuk? Berarti nonton. Mbak aku diajak. Salat memproteksi diri dari kemaksiatan. Mergo lawang salate apik ora mungkin gelem tumindak maksiat. Pak Camat, Pak Bupati, salate apik ora mungkin korupsi. Karena kalau dia korupsi berarti tidak menghayati salatnya. Mila Pak Camat, Pak Bupati rasa korupsi. Dadi pejabat ku pengabdian. Lah pengen juga rasa dadi bupati. Aku yakin lah bupati ini kan duit bola balik ngaji ketemu aku ora tau nambahi sangu tak kandani. Aku ora njaluk mung cerita. Bupati ini batin, kiai ini dancuk. Lho ora apa-apa, sing penting aja korupsi. Rakyat niku nyuwun sewu, wis mulai banyak yang tidak percaya dengan pemimpin mergo pemimpinnya kata sing korupsi. Mila bola-bali kula ngomong Pak Bupati, Pak Camat rungokno. Ana kewan sing mangan tanduran kuwi jenenge bajing, tapi kok ana pejabat mangan duwite rakyat jenenge Pak Agung rungokke. Seneng buri, yes, yes. Lama-lama rakyat itu antipati dengan pemimpin, Pak. Skeptis dengan pemimpin, apatis dengan pemimpin. Kenapa? Karena perilaku buruknya pemimpin. Lah, perilaku buruknya pemimpin itu Pak Bupati, asalnya dari mana? Asalnya dari pemimpin yang terpilih secara transaksional. Contoh, di Semarang tahun 2019 ono caleg ditangkap KPK gara-gara mau nyuap rakyat, gawe amplop sebanyak 80.000 amplop, isinya satu amplop 20.000. Kulo niku kalau rati Pak, suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Supriyono jagong pengajian sak jam 200.000. Yes, Rasa Supriyono. Suara rakyat 5 tahun dituku 20.000. Kulo pengajian kali mbak-mbak teng lokalisasi Sarkem, lonte sing paling murah sak jam 200.000. Rakyat suarane 5 tahun dituku 20.000, lonte sing paling murah sak jam 200.000. Berarti larang suara rakyat napa lonte? Lonte. Berarti regane Supriyono padha karo ora ngawur bae. Sabar Pri, sabar. Ya ora apa-apa Pri, wong 200.000 kok. Lah, rakyat nyuwun sewu, pemimpin itu banyak yang semena-mena dengan rakyat napa? Soale wis rumangsa tuku. Kula umpamane tuku kopi, arep tak ombe apa tak guwak ya urusanku, wong aku sing nuku kok. Lah pemimpin-pemimpin sing korupsi niku napa? Napa kok wani korupsi? Soalnya ketika terpilih juga harus membeli suara rakyat. Mila bola-bali kula matur, Kanjeng Nabi niku lak dawuh ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha teng neraka. Tak takon karo ibu-ibu kepil, jenengan milih nyogok napa disogok? Hei baju pink, nyogok napa disogok? Mila Pak Bupati nggih, Pak Camat rungono tenan. Aku sayang karo awakmu wong loro. Senajan kowe ora tau bekti karo aku. Aja korupsi wae wis.
permohonan saya cuma satu. Lurahmu sing loro dikandani, ora usah melu demo ning Jakarta. Saiki lurah malah demo ning Jakarta. Minta perpanjangan masa jabatan. Lurah-lurah tak kabeh tak kandani, ora usah neko-neko. 6 tahun wis suwi ping 3 lho. Pak Lurah berapa periode Pak Bupati? 3 kali 6 18 tahun. Saat ini lurah malah demo ning Jakarta njaluk perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Alasannya supaya tidak terjadi konflik horizontal sesama warga. Alasannya bukan itu. Kenapa lurah minta masa perpanjangan jabatan? Karena modalnya durung pulih. Dodok neko-neko. Mbok ya wis mengabdi ya mengabdi. Ya ora Pak Camat. Ora sang guyang-guyu ngoncen awakmu barang. Nomor 2. Curhat yang paling baik itu adalah melalui sholat. Itu pula yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria butuh keturunan. Usianya lanjut orang duwe anak. Dan ternyata media paling efektif untuk curhat itu adalah sholat. Lak jenengan curhat karo ibu-ibu berbaju pink, halah sedina rong dino curhatanmu disimpen rahasiane, hari ketiga ngember tak kandani. Oh pemene wong bajune pink jilbabe ijo, masya Allah. Al-Kintiliyah. Nek jamaah kula jenenge Al-Kintiliyah Pak. Soale sak nggon-nggon ngintil. Ngopo ngintil soale cilik lak gede mangka dhewe. Pamalangon. Apa Mbak? Sangoni. Kamu itu ngaji cari ilmu apa cari uang? Bagi pengajian ora urun malah cerewet. Ayo tak takon, umpama pengajian ana kotak infak. Umpama pengajian ana kotak infak. Dompetmu 1.000, 50.000, simok cemplungke 1.000 apa 1.000? 1.000, Pak. Delok munyuk kebun binatang sangune 1.000, pengajian delok kiai ganteng infake 1.000. Berarti larang munyuk napa kiai? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil. Curhat terbaik. Awakmu ndek masalah, hasbunallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Umpamane Pak Bupati maju meneh pemilihan, sesuke pemilihan bengine wis curhate karo Gusti Allah, Pak Bupati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebelum curhat kali Gusti Allah, ikhtiar yang maksimal. Piye carane kepilih meneh? Yo mau ngundang Gus Miftah sing larang. Ngundang Gus Miftah sangune kaya kepil. Murah dinyang. Dirampok Supriyono 200.000. Pas emang hari jadinya kapan? 24 Juli. Selak kiamat. Nabi Zakaria curhatnya sama Allah. Lah awake dhewe iki umate Kanjeng Nabi. Niku diwenehi curhat sing paling gampang. Memasrahkan segala sesuatu apapun masalahnya hanya kepada Allah. Sing mbiyen dzikir sering tak waca dalam surat nggih namung niku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku curhat sing paling penak, Mbak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malih hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Jenengan kula ijazai maca la haula ping 100 bar ngasar sak derenge matahari terbenam. Allah akan kabulkan semua hajatnya, berikan solusi dari masalahnya.
mang waca ping 100. Niku kebiasaan kula kali bojo kula. Ben apa meneh lak kula duwe problem, langsung kula waca, rampung masalahnya. Milana sugih. Nah, kenapa saya harus kaya? Karena saya paham, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Betul Bu? Ingat, suami yang baik adalah mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Wah, Milo Pak Supriyono tak sangoni 200.000 dalam rangka gendodok lawang kamari bojone, bareng buka lawang bojone buka liyane. Malam Jumat Pri. 200.000 lumayan Pak Pri. Diwaca ping 100 sakderenge matahari terbenam. Rasa banter-banter. Karo nyapu ya apa, la haula wala quwata illa billah. Karo dolanan lato-lato, la haula wala quwata. Kok umpamane Pak Camat njaluk dikeroki, bojone ngeroki Pak Camat karo la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Dijamin Pak Camat, jarem boyokmu. Diwaca la haula ping nyuwun sewu, hasbunallah ping 3. Bare maca la haula. Kula ajeng pindah teng pundi? Talun Rondo, nggih Talun Rondo. Tebih mboten Pak Bupati? Tebih. Nah, niki pun jam 5:30 nggih. Kita pindah mriki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.